Terlihat Yang Jian pulang ke rumah dan memergoki mereka berdua yang lagi pacaran sambil berpegangan tangan. Yang Jian turut bahagia atas hubungan mereka saat ini. Lalu ia pun pergi untuk menemui Ziya. Melihat kedatangannya, Ziya seketika beranjak dari tempat tidurnya. Padahal sedari tadi istrinya sendiri sulit untuk membangunkan tidurnya. Yang Jian berkata kedatangannya saat ini untuk berpamitan karena nanti malam ia hendak pergi bersama Daji keluar dari kota tersebut. Ziya melarangnya untuk pergi, namun Yang Jian tidak peduli. Kedatangannya hanya untuk berpamitan, bukan untuk meminta pendapatnya. Ziya lalu membawanya untuk berdoa kepada Raja Dewa, sembari menyuruh Wuji untuk membawakan semangkuk garam. Namun tanpa sengaja, garam yang dibawa tak sengaja tertumpah akibat disenggol oleh Yang Jian. Seketika Ziya berkata kalau semuanya ini adalah takdir dan ia tidak boleh pergi bersama Daji. Apabila tetap memaksa, maka keburukan akan menimpanya. Yang Jian sudah membulatkan tekadnya dan akan tetap pergi. Ia pun lalu sujud untuk yang terakhir kalinya di sana. Setelah itu, ia pun berpamitan kepada mereka berdua untuk menjaga diri baik-baik. Terlihat Ziya kembali melihat garam di sana dan menyadari masa depan Yang Jian sangat berbahaya, yang dimana Yang Jian akan tewas terbunuh. Lantas ia pun segera pergi untuk menyusul. Namun di depan Tuan Cheng bersama pasukannya sudah berada di sana. Tuan Cheng sangat marah karena Ziya membohonginya kemarin mengenai anaknya yang masih hidup, karena Gong berkata anaknya telah tewas. Ziya yang terburu-buru menjawab kalau ia berani bersumpah anaknya itu masih hidup. Cepat atau lambat Tuan Cheng pasti bertemu dengan anaknya. Kali ini Tuan Cheng mempercayainya sekali lagi dan membiarkan Ziya untuk lewat. Lalu ia pun berhasil menyusul Yang Jian dan mengajaknya untuk kembali. Karena masa depan yang ia lihat, Yang Jian akan tewas terbunuh. Tidak hanya itu, orang-orang di sekitarnya juga menjadi korban. Namun justru Yang Jian tidak peduli dan tetap pergi dari sana. Di lain sisi, Fei Zong dihampiri oleh salah satu pelayan yang sudah ia letakkan untuk menjadi mata-mata. Pelayan tersebut bercerita kalau permaisuri Fei Hun saat ini berencana membantu Daji bersama Yang Jian untuk kabur dari istana. Mendengarkan hal tersebut, ia pun menjadi senang karena dapat menyingkirkan dua permaisuri sekaligus. Sedangkan Gong saat ini mulai memanfaatkan situasi. Ia meminta sang raja apabila ingin kerajaan Sang jauh dari mara bahaya dan tetap berjaya, ia harus membuat gedung 12 lantai dengan tujuan supaya Gong bisa meminjam kekuatan dewa agar bisa menjaga kerajaan Sang. Xin menyetujui hal tersebut. Namun Tuan Cheng tidak setuju karena saat ini perang terjadi di mana-mana dan pasukan harus bersiap siaga dan tidak memiliki waktu untuk membuat sebuah gedung. Gong membantah perkataannya. Perang tersebut hanyalah segelintir masalah. Ia bisa menyelesaikannya. Sedangkan membuat gedung merupakan kewajiban yang sangat penting. Alhasil, sang raja memanggil pasukannya untuk segera membangun sebuah gedung 12 lantai. Tak lama kemudian, pelayan datang ke sana dan mengabari kalau Daji telah menghilang dari istana. Sontak, Xin menjadi sangat terkejut. Ia pun segera menghampiri kamar Daji. Para pelayan lalu memberikan sebuah kain hitam dan mencurigai kalau Daji telah diculik. Tuan Cheng lalu memimpin pasukan untuk mencari si penculik tersebut. Sesaat, beberapa pasukan melihat seseorang yang sangat mencurigakan. Mereka pun langsung mengejarnya. Sementara itu, Fei Zong yang menemui sang raja mengatakan kalau ia tahu keberadaan Daji saat ini, yang pastinya berada di kamar permaisuri Fei Hun.
Sedangkan Yin Jiao saat ini menjemput Daji untuk segera dibawa ke kamar Fei Hun. Akhirnya, orang yang mencurigakan itu telah tertangkap dan dituduh sebagai penculik. Saat dilihat, ternyata orang tersebut adalah Xiao Er. Daji bersama Yang Jian telah bertemu satu sama lain dan hendak pergi. Namun, akses pintu rahasia untuk mereka lewati tiba-tiba tidak bisa terbuka, seperti terkunci dari dalam. Sedangkan dari arah luar, mereka sadar kalau sang raja sebentar lagi akan datang. Untung saja mereka semua berhasil disembunyikan, dan Fei Hun berpura-pura baru bangun tidur. Karena menurut informasi dari Fei Zong, kalau Daji berada di kamar Fei Hun, semua pasukan pun dikerahkan untuk menggeledah tempat itu. Fei Zong hampir saja menemukan keberadaan mereka. Namun untungnya, mereka bersembunyi di ruangan rahasia milik Fei Hun yang tidak ada satupun orang yang tahu mengenai ruangan rahasia itu. Tak lama kemudian, Tuan Cheng memberikan informasi kalau penjahat yang menculik Daji saat ini telah tertangkap. Sang raja yang melihat penjahat itu adalah Xiao Er sangat tak menyangka, karena yang ia tahu Xiao Er anak yang baik. Ia pun dipaksa untuk memberitahukan keberadaan Daji saat ini. Di waktu bersamaan, Daji bersama Yang Jian berhasil tiba di kereta kuda. Tinggal selangkah lagi, mereka akan berhasil kabur. Namun sesaat, Reki datang ke sana dan melapor kepada Yin Jiao kalau Xiao Er saat ini telah ditangkap oleh raja dan dituduh sebagai orang yang menculik Daji. Yang Jian yang mendengarkan hal itu menjadi sangat panik. Ia pun akan pergi sebentar untuk menyelamatkan Xiao Er. Namun Daji melarangnya untuk pergi karena pelarian mereka akan gagal. Di sini Daji memintanya untuk memilih apakah kembali menyelamatkan Xiao Er atau pergi bersamanya sekarang juga. Yang Jian menjawab ia tak mungkin membiarkan Xiao Er mati demi pelarian mereka. Tetap saja ia meminta Daji untuk menunggu sebentar. Setelah Yang Jian pergi, Daji menjadi sangat marah karena ia memilih Xiao Er daripada dirinya. Sementara itu, Xiao Er mengaku kalau memang ia yang menculik Daji, namun ia tak mau mengatakan keberadaan Daji saat ini. Alhasil, sang raja yang geram hendak membunuhnya. Sesaat, Yang Jian berlari dengan cepat untuk menghentikan semuanya ini. Dari kejauhan, Daji yang melihat Yang Jian hendak mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Xiao Er menjadi terbakar api cemburu karena Yang Jian memilih Xiao Er ketimbang dirinya. Ia pun lalu menemui sang raja. Xin yang melihatnya menjadi sangat senang. Sesaat, Daji melihat mereka berdua berpegangan tangan. Ia pun lalu berkata kalau orang yang menculiknya tadi adalah Xiao Er. Seketika, Yang Jian berusaha melindungi Xiao Er dan merasa tidak percaya kalau Daji akan berkata seperti itu. Singkat cerita, mereka berdua langsung diinterogasi oleh sang raja. Dan di sana, Yang Jian mengaku kalau semuanya ini merupakan perbuatannya. Sedangkan Xiao Er juga mengaku penculikan itu adalah perbuatannya juga. Karena mereka berdua saling mengaku, membuat Daji semakin muak melihatnya. Tak lama kemudian, permaisuri Fei Hun masuk ke dalam. Karena sudah terlanjur basah, Fei Hun tetap berencana menyingkirkan Daji dari istana dengan mengatakan kalau sebenarnya Yang Jian adalah kakak angkatnya Daji dan mereka berdua juga merupakan sepasang kekasih. Yang Jian lalu angkat bicara.
Ia mengakui semuanya dan memang benar Daji merupakan adiknya. Namun mereka tidak sedarah. Daji tidak bersalah karena ia yang menyukainya terlebih dahulu dan berencana menculik Daji. Namun Daji menolak dan berhasil melepaskan dirinya. Yang Jian sengaja berbohong seperti itu supaya Daji tidak terkena hukuman yang seolah-olah Daji merupakan seorang korban. Dengan lantang, ia menantang Xin untuk berduel dengannya karena ia ingin membalaskan dendam atas kematian orang tua angkatnya beserta semua orang yang telah tewas di klan Jizou yang pernah dihancurkan. Apabila ia menang, maka ia mau Xiao Er dilepaskan. Sang raja lalu tertawa dan menerima tantangannya tersebut. Singkatnya, Xiao Er menangis di dalam penjara karena ulah dirinya kini pelarian Yang Jian menjadi gagal. Ia takut Yang Jian akan kalah dalam pertarungan tersebut. Yang Jian berjanji kalau ia tidak mungkin kalah dalam duel itu dan akan segera menyelamatkannya. Lalu keesokan harinya, ia pun mulai berlatih pedang untuk mempersiapkan diri. Tak lama setelah itu, Daji datang menemuinya dan sekali lagi ia memintanya untuk memilih antara dirinya dengan Xiao Er. Daji siap pergi bersamanya saat ini juga dan mereka akan hidup bahagia di luar sana. Namun, Yang Jian tidak bisa melakukan hal seperti itu karena sama saja Xiao Er yang berada di dalam penjara akan tewas terbunuh. Ia tak mau mengorbankan nyawa seseorang demi kebahagiaan mereka. Daji seketika menangis atas jawabannya itu. Alhasil ia pun memutuskan hubungannya dengan Yang Jian dan mulai sekarang mereka tidak saling kenal. Setelah itu, Daji seperti orang stres karena Yang Jian, orang yang ia cintai, lebih memilih orang lain daripada dirinya. Zuchi kembali menemuinya sambil berkata, setiap manusia pasti berkhianat. Seseorang yang tak akan pernah berkhianat dan selalu setia adalah bangsa iblis sepertinya, karena mereka sangat menghormati arti dari kesetiaan. Zuchi meminta Daji untuk tetap bersamanya. Apapun yang dilakukan olehnya, ia siap membantu. Sementara itu, Ziya melihat masa depan Yang Jian yang akan segera tewas terbunuh. Tidak hanya itu, ia juga melihat dirinya di masa depan sedang membantu Yang Jian. Dan pada akhirnya ia ditangkap oleh sang raja dan dipenjara. Terlihat Ziya menyisir rambut istrinya dan setelah itu ia pun membuatnya tertidur pulas. Hal itu dilakukannya supaya sang istri tidak mengetahui kalau ia sebentar lagi akan pergi ke istana kerajaan untuk melindungi Yang Jian karena ia tahu di masa depan dirinya bakal dipenjara oleh sang raja. Sementara itu, Xin sedang berlatih melawan para budak. Semua budak sangat ketakutan saat hendak melawannya. Namun Xin berkata, siapapun yang berhasil melukai tubuhnya sedikit saja, maka mereka akan dibebaskan, bahkan diberikan hadiah. Alhasil, mereka semua langsung menyerang secara bersamaan. Namun sayang, mereka justru tewas dibunuh oleh Xin. Sedangkan Yang Jian saat ini sudah bersiap untuk duel melawan sang raja. Di waktu bersamaan, Zuchi sempat berkata kepada Daji apakah ia mau Yang Jian menang. Kalau ia mau, Zuchi siap membantu Yang Jian untuk menang dalam duel tersebut. Namun Daji sudah tidak peduli kepada Yang Jian dan ia tak ingin Zuchi membantunya. Duel pun akhirnya hendak diselenggarakan. Yang Jian bersumpah akan membunuh Xin dengan tangannya sendiri. Xin lantas tertawa.
Ia pun mengumumkan kepada semua orang apabila Yang Jian berhasil membuatnya tewas, maka Yang Jian bersama Xiao Er boleh pergi dari istana dan diberikan hadiah. Semua pasukan tidak boleh menghalanginya pergi. Yang Jian langsung melancarkan serangannya. Xin masih tetap santai melawannya, bahkan tidak bergerak dari tempatnya. Hingga di mana beberapa helai rambut milik Xin berhasil dipotong oleh Yang Jian. Dan mulai dari sinilah Xin akan serius melawannya. Namun sayang, akhirnya ia kalah telak dan Xin hendak membunuhnya. Xiao Er terus berteriak. Yang Jian berkata ia meminta maaf karena tidak berhasil menyelamatkannya. Xin segera menancapkan pedang tersebut dan tiba-tiba ternyata itu ulahnya Zia yang menggunakan kemampuannya untuk menghalau mereka semua. Zia juga menggunakan batu giok miliknya yang bisa membuatnya kembali ke dunia dewa. Namun sayang ia berikan kepada Yang Jian dan ia kirim Yang Jian ke dunia dewa supaya selamat.